Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Bacaan pertama hari Minggu ini diambil dari kitab Keluaran, bab 17, ayat 8 sampai 13. Ini adalah kisah dramatis tentang peperangan, iman, dan doa yang bekerja dalam satu kesatuan. Bukan sekedar catatan sejarah, tetapi kisah ini menyingkapkan bagaimana Allah bertindak di tengah perjuangan umatnya. Kitab Keluaran menceritakan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Di tengah perjalanan itu, mereka sering menghadapi berbagai tantangan, kelaparan, kehausan, bahkan serangan dari bangsa-bangsa asing. Salah satu musuh pertama yang mereka hadapi setelah keluar dari Mesir adalah orang Amalek. Bangsa nomaden yang terkenal kejam, sering menyerang dari belakang dan menyasar orang-orang lemah di barisan belakang rombongan Israel. Perikop hari ini terjadi di Rafidim, tidak lama setelah mukjizat air dari gunung batu. Ini menjadi momen krusial. Umat yang baru saja dibebaskan kini harus belajar mempercayai Tuhan bukan hanya dalam kelaparan, tetapi juga dalam peperangan. Mari kita bedah per ayat. Ayat 8 sampai 9. Sekali peristiwa datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Ini pertama kalinya Yosua tampil sebagai pemimpin militer umat. Musa tidak ikut bertempur langsung, melainkan naik ke bukit. Sebuah simbol bahwa kemenangan Israel bukan ditentukan oleh kekuatan pedang, tetapi juga oleh perantaraan doa dan campur tangan Allah. Ayat 10 sampai 11. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tangan Musa terangkat melambangkan doa dan perantaraan umat kepada Tuhan. Saat tangannya naik, umat menang. Saat turun, mereka goyah. Ini mengajarkan iman dan perjuangan berjalan seiring. Yosua berperang di lembah, Musa berdoa di bukit. Ayat 12. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa, maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Musa pun juga seorang manusia, ia lelah. Tapi iman tidak boleh berhenti di tengah perjuangan. Harun dan Hur menjadi penopang doa. Mereka mewakili komunitas yang saling menguatkan. Ini gambaran indah tentang iman yang bersifat komunal. Bukan satu orang pahlawan rohani, tetapi umat yang menopang satu sama lain. Ayat 13. Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemenangan diperoleh bukan semata-mata karena strategi militer, tetapi karena Tuhan menyertai umatnya. Doa Musa di bukit
dan perjuangan Yosua di medan perang bersatu dalam satu karya keselamatan. Bacaan ini mengajarkan bahwa doa dan tindakan tidak dipisahkan dalam kehidupan iman. Perjuangan melawan musuh, baik dalam bentuk kesulitan hidup, pencobaan, atau kejahatan, memerlukan persembahan diri dan perantaraan doa komunitas. Musa, Harun, Hur, dan Yosua adalah gambaran gereja, satu tubuh dengan banyak peran, tetapi semua diarahkan pada satu tujuan: kemenangan dalam nama Tuhan. Dalam liturgi minggu ini, bacaan ini dipasangkan dengan Injil yang menekankan ketekunan dalam doa, menegaskan kembali iman yang teguh dan tidak berhenti berdoa membawa berkat dan kemenangan. Catatan untuk lektor: 1. Jenis bacaan ini adalah sebuah kisah, sehingga bacakan seperti membacakan sebuah cerita atau dongeng, agar membantu umat bisa membayangkan cerita tersebut. Kedua, pisahkan. Ada beberapa warna suara yang dibutuhkan. 1. Suara narator. Kedua adalah suara Musa. Narator berfungsi sebagai pembawa cerita, lalu Musa adalah tokoh di dalamnya. Sajikan dengan warna suara yang berbeda, atau minimal sajikan dengan tempo yang berbeda, agar umat bisa lebih menikmati saat mendengarkan bacaan tersebut, sehingga bacaan bisa lebih tersampaikan. 3. Saat berlatih membacakannya, coba latih bagian sebelum dialog dan dialog Musa, yaitu kalimat Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah," agar pada saat nanti bertugas, hal itu sudah tidak dipikirkan lagi, tetapi sudah di luar kepala, sehingga membantu untuk memperlancar tugas. 4. Dengarkan dengan mata tertutup berkali-kali contoh bacaan setelah ini, agar situasi di perikop tersebut mampu terekam jelas di kepala kalian, sehingga nanti pada saat membacakannya bukan jeda, nada naik atau turun, power, grogi, dan lain-lain yang dipikirkan oleh kalian, tetapi theater of mind yang sudah terbentuk di kepala kalian. Terakhir, jika ada pertanyaan seputar perikop ini, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Sekian, selamat berlatih sahabat-sahabat lektorku. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri, agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur
mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan.